Itu pikiran saya sendiri. Maksud Koko ini meminta izin kepada ibu Iya. untuk ikut Pak Oscar. Untuk masuk Islam. Diizinkan sama ibu? Diizinkan. Saya butuh bimbingan, butuh banyak bimbingan untuk hal spiritual keagamaan ini. Bagaimanapun juga ya Koko tetap Koko gitu kan. Mau apapun agama yang dianutnya, apapun yang dipilih itu kan pilihan dia. Itu kan. Yang pasti sih Vicky dukung lah apapun pilihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan yang layak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tujuh Langit. Di sini saya Ilham bersama saudara baru kita yaitu Victor dan adiknya, adik dari Koko Victor ini namanya Vicky. Nah, ada momen yang cukup menarik ketika Koko Victor bersahadat. Ini Koko Victor diantar oleh adiknya sendiri, adik kandung ya, adik kandung yang beragama non Muslim. Nah, ini sangat jarang terjadi. Karena untuk pengucapan atau perpindahan sebuah agama ini kan kadang-kadang terjadi pergesekan di antara keluarga. Tapi ini kita lihat adiknya Koko Victor dan Victor kayak ini benar-benar akrab. Nah, kita pengen tahu alasannya kenapa. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Koko Victor. Bagaimana, dari mana Koko Victor ini kenal dengan Islam untuk pertama kalinya? Kalau kenal dengan Islam, yang seperti kita tahu kan Indonesia kan memang mayoritas agamanya Islam. Kalau dari dulu ruang lingkup keluarga almarhum bapak saya tinggal itu selalu saya rasakan selalu dekat sama ya masjid. Kadang di depan kita masjid, kita tinggal kan pindah-pindah. Terus teman-teman akrab papa juga Muslim, jadi berarti teman saya main juga ya Muslim. Saya kelas 4 SD, teman saya kelas 5 SD, teman saya disunat, saya juga ikut disunat ya kan. Ya waktu itu sebenarnya disunat karena teman saya ini mau masuk, maksudnya mau sembahyang betul-betul kan, 5 SD diajarkan.
Tapi saya ikut juga. Ikut juga. Ikut juga. Karena lihat teman mau sunat, ya akhirnya Iya. ikut mau sunat juga. Itu pun disuruh sama orang tua juga bilang, udah sunat aja sama-sama katanya. Karena kan ajarannya kita sih nggak tahu betul ajarannya, tapi katanya di ajaran Islam itu sunat itu untuk kesehatan. Jadi ya kenapa enggak? Itu kan ajaran bagus, jadi diikutkan. Berarti Koko nih udah dari lama kecil sudah mengenal Islam ya, udah kenal lah dengan kata-kata Islam. Iya. Nah ini bagaimana ceritanya sehingga Koko ini tertarik dengan Islam dan akhirnya ingin memeluk agama Islam. Nah ini awal ceritanya seperti apa? Awal ceritanya mungkin kita tarik pas papa saya meninggal Juni 2017. Ya kalau mau diceritakan secara singkat sih, sebenarnya keluarga saya ini termasuk saya itu termasuk ibaratnya lebih disayang sama ibu. Sama ayah saya ini baru-baru semenjak saya masuk kuliah pajak, karena kerjaan papa ini pajak, jadi mulailah dekat dengan saya. Lalu di situ saya ikut arahan papa saya yang Kongfucu. Jadi kalau ibu ini Katolik, kalau papa ini lebih ke arah Kongfucu. Lalu setelah papa meninggal Juni 2017, itu bingung nih siapa yang bisa saya ikutkan. Sedangkan kalau mama saya memang nggak masuk dari dulu, udah nggak masuk. Maksudnya nggak masuk, nggak akrab? Bukan, atau tidak? nggak masuk ajaran secara agamanya. Secara agamanya mama. Iya, cuman mama memang tidak memaksakan dari dulu. Nah, jadi dulu sempet dari 2017 itu ada bimbang di hati, ya cuman bisa menggantikan kerja papa, cuman nggak bisa membimbing, karena kan Membimbing secara spiritual. iya, membimbing secara spiritual untuk keluarga. Lalu saya kan kenal di perpajakan itu, saya kenal ada dosen dari 2014 itu Pak Oscar Rinaldi Anjio ya. Itu saya memang secara tidak langsung semenjak papa meninggal, saya banyak menganggap beliau jadi sosok pengganti papa, walaupun tidak pernah terucap. Ya ditutupi dengan seperti kerjasama seperti itu. Itu kenapa sosok dosen yang bernama Pak Oscar ini seperti pengganti papanya Koko? Apa yang spesial dari Pak Oscar ini? Ya mungkin agak sedikit panjang, cuman saya usahakan singkat. Saya kuliah semester 1, saya kan konversi nilai. Jadi dengan konversi saya bisa masuk semester 1, 3, 5, 7 sekaligus dalam satu semester 1 itu. Sebenarnya Pak Oscar ini ngajarin semester 5, tapi akhirnya pertemuan kami bisa langsung di semester 1. Di semester 1 itu secara kebetulan Pak Oscar bentuk tim 3 orang untuk ngurus pajak di daerah yang semester 5. Kebetulan sebenarnya saya tidak mau dipilih, tapi karena semester 5 ini pada tahu saya bisa, mereka rekomendasi ke Pak Oscar. Kenal lah saya dengan Pak Oscar. Di situ pada saat pergi ada ngurus pajak di Sintang. Sebenarnya yang diajak satu tim ini. Cuman tiba-tiba pas hari H ini 2 orang ini tidak bisa ikut. Hanya saya yang bisa ikut. Saya ikut ngurus pajak dan clearing. Selesainya udah selesai nih masalah yang timbul, nggak perlu diceritakan. Dapat ilmu. Semester 2 tiba-tiba saya dapat klien sendiri yang basicnya land clearing. Jadi itu kalau satu kali bisa dianggap kebetulan. Ceritanya sama seperti tadi.
Tapi pada saat di semester 2 saya dapat klien clearing, saya ngurus sendiri, dan Pak Oscar ngajak lagi untuk ngurus dokter, urus pajak dokter. Lalu di semester 3-nya datang dokter membutuhkan jasa, kebetulan ke saya secara pribadi. Lalu semester 3-nya Pak Oscar ngajak urus developer perumahan pajaknya. Semester 4 saya dapat klien developer perumahan sendiri tanpa diganggu gugat sama Pak Oscar. Jadi tidak pernah mengganggu klien apa yang saya dapat gitu kan. Jadi dari situ saya merasakan saya secara tidak langsung dibimbing secara tidak sengaja. Yang saya tidak tahu dibimbing secara praktek seperti seakan-akan udah direncanakan, padahal enggak. Jadi ya dibilang aneh, ya memang aneh. Line clearing tiba-tiba dapatnya line clearing, pajak dokter dapat pajak dokter, lalu konstruksi pajak konstruksi, sampai sekarang begitu seterusnya. Makanya saya menjadi ngikutin Pak Oscar terus caranya, sampai-sampai dari kendaraan, dari cara pakaian. Dan Pak Oscar dosen, saya juga diperbantukan sekarang posisinya sebagai pengajar, walaupun titel kurang tapi saya bisa ngajar di Akademi Perpajakan sama Brevet. Cara ngajar saya pun Sama dengan Pak Oscar. sama dengan Jadi Pak dari Oscar. pakaian, Iya. dari warna mobil, Iya. harga semuanya ini ditiru atau memang kebetulan gitu? Sepertinya saya jadi tertarik dengan Sosok Pak Oscar ini. iya apa yang Pak Oscar suka tuh, saya otomatis jadi Otomatis jadi ngikut. jadi ngikut, jadi Karena tertarik. mungkin wibawanya dia, ramahnya dia, sifat kebapakannya, sehingga Koko nih akhirnya ini ketemu nih seperti ayah yang telah lama hilang gitu nih ya. Akhirnya ada di sosok Pak Oscar. Gitu ya, itu yang saya tangkap. Betul. Betul ya. Oke. Terus bagaimana nih dengan sosok Pak Oscar tiba-tiba bisa kenal dengan Islam nih? Nah, ini nih. Jadi di akhir tahun, jadi sering cerita dengan Pak Oscar. Pak Oscar selalu menyampaikan apa yang Pak Oscar lakukan selama ini itu ya ajaran Muslim yang Ajaran Muslim. ya, dan juga itu bukan hanya ngucap seperti itu satu kata, seperti contohnya yang saya suka dari Pak Oscar kalau ngajar itu secara sistematis. Nah itu dibilang ayatnya di Muslim caranya. Lalu Pak Oscar memberikan mahasiswa kesempatan untuk menjawab dan diberikan rezeki. Nah itu juga disebutkan lagi ayatnya, itu ada katanya untuk hal-hal ini. Jadi saya merasa tuh berarti yang selama ini saya ikutkan, saya lakukan, berarti secara tidak langsung ya memang ajarannya Muslim ini, Ajaran Islam. ajaran Islam. Lalu titik akhir kenapa saya bisa pindah itu memang pada saat saya terdesak di kehidupan. Jadi posisinya saya menikah di 2015 akhir Desember. Saya menikah, punya anak 2. Menikahnya secara non Muslim, secara Katolik. Selama 5 tahun itu pernikahan ini tidak tenang, selalu ribut dan lelahnya tuh bukan lelah tubuh aja, pikiran juga, ya sama spiritualnya juga udah seperti tidak ada. Apalagi semenjak papa meninggal, ini tiba-tiba seperti berubah 180 derajat. Apa yang sosok yang saya ajak berkeluarga ini seperti memperlihatkan sifat aslinya. Makanya di titik terberat saya, jadi saya ditekan secara adat, secara agama yang dipercayai
yang saya percayai sejak kecil. Jadi rasanya sih berat sekali gitu. Berat terus bingung mau percaya mana, spiritual mana. Makanya saya berusaha mau ketemu Pak Oscar ngomong. Tapi selama 3 bulan itu Pak Oscar lagi di Jakarta. Jadi saya pikir itu waktu saya untuk berpikir apakah betul Ini adalah yang terbaik. ini ada yang terbaik. Pilihan agama yang terbaik. Iya. Jadi pada saat saya ingin mendatangi Pak Oscar sekitar 4 bulan lalu berarti itu tidak pernah berhasil gitu, tidak pernah berhasil ketemu. Dan selama 3 bulan 4 bulan ini galau Kak? Iya, sangat galau. sangat. Jadi saya dapat tekanan, tapi saya tidak boleh memperlihatkan itu ke ibu sisa orang tua. Ke ibu. Iya, ke ibu karena ibu juga sakit ya. ibu sakit. Selain sakit di fisik kaki, juga ibu ada penyakit GERD. GERD ini kata dokter nggak boleh kaget atau stres. nggak boleh stres. Jadi saya harus kuat kan, pikiran saya harus tidak boleh memperlihatkannya. Makanya Padahal banyak sekali masalah Iya. yang dihadapi Koko. iya, Ketika bertemu sama ibu kita nggak boleh menunjukin iya. kesusahan kita ya. Iya. Ya, makanya itu pun juga apa ya? Kalau misalnya ada anggapan mungkin nanti video ini nanti dilihat juga sama yang mohon maaf Katolik, lalu wah itu hanya alasan saya aja untuk bercerai. Ini saya jelaskan sedikit mungkin. Kenapa saya memilih itu? Karena dari pihak istri juga, dari istrinya sendiri juga menginginkan hidup bebas. Bukan saya tidak mencoba mempertahankannya. Saya udah coba berkali-kali mempertahankannya. Cuman selalu perkataannya mau hidup bebas. Bahkan saya sampai bukan hanya hidup bebas. Jadi artinya istri ini tidak menghargai ibu saya yang orang tua saya satu-satunya yang tersisa. Sedangkan yang tadi awal saya cerita, saya lebih dekat dengan ibu. Itu saya sampai kata-kata yang mungkin kurang berbakti. Saya udah minta maaf ke ibu saya. Mungkin saya bisa sampaikan sini. Saya bilang ke istri saya 2 tahun lalu, saya bilang nggak bisa nggak untuk berpura-pura di depan ibu saya. Berpura-pura baik. Berpura-pura Hubungan baik. antara Koko dan istrinya. Bukan. Berpura baik kepada ibu gitu. Kepada ibu. Jadi istri saya ini jahat sekali ke ibu saya. Yang saya sangat tidak bisa terima. Kalau jahat ke saya Masih bisa terima lah masih ya. bisa saya terima karena dia adalah ibu dari anak-anak saya. Tapi kalau Ibu kandung kita, ibu kandung saya nggak bisa terima karena yang melahirkan saya adalah ibu saya. Makanya dari peristiwa itu saya berpikir, saya minta restu sama ibu saya. Saya butuh bimbingan. Jadi saya tidak menceritakan kegalauan saya, kebimbangan saya, tapi saya cuman minta restu, saya butuh bimbingan. Saya rasa Oscar lah yang bisa bimbing saya. Tapi alangkah tidak etisnya kalau saya minta bimbing Pak Oscar, tapi saya tidak mengikuti jalan Pak Oscar. Itu pikiran saya sendiri. maksud Koko ini meminta izin kepada ibu Iya. untuk ikut Pak Oscar. Untuk masuk Islam. Diizinkan sama ibu. Diizinkan. Jadi karena ibu memang udah tahu saya udah tidak menjalankan keagamaan saya yang di KTP yang lama, udah sejak lama. Bahkan sebelum saya masuk Islam, pikiran saya sudah cuman hanya mempercayai Tuhan itu ada gitu loh. Tapi saya Udah tahu bingung. namanya siapa, Iya. ini seperti apa Iya. gitu ya. Saya bingung mana yang harus saya percayai. Dan Victor menemukan itu di Islam. Ya kalau bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang seperti itu.
awalnya memang dari sosok Pak Oscar, tapi dari waktu yang panjang saya tidak ketemu itu, ya banyak saya pikirkan, ya memang saya sebenarnya melakukan apa yang Islam lakukan. Saya butuh banyak bimbingan untuk hal spiritual keagamaan ini. Oke, setelah proses syahadat kemarin, apa yang Koko rasakan ketika syahadat selesai diucapkan? Tujuan, jadi ada tujuan. Ya, maksudnya perasaan hati. Iya, perasaannya itu kan tadi saya bahas selama 3 bulan bahkan lebih 2 tahun saya seperti kosong. Nah itu seperti terisi secara tiba-tiba, jadi agak aneh juga perasaannya. Ya, Rasa plong gitu ya. ya plong. Jadi di sini plong, tapi secara raga tuh seperti terisi. Itu ketika proses udah selesai syahadat tuh. Iya. Seketika langsung seperti itu. Iya, seketika. Jadi saya susah jelaskannya gimana perasaannya, cuman Kayak dalam hidup lu itu akhirnya ada yang bimbing lagi gitu. iya kayak ada yang mau bimbing lagi. Terus juga ada semangat seperti ada yang dinantikan. Oke kok, ini Koko kan ditemenin sama Vicky nih. Ya. Nih ceritanya bagaimana nih? Kenapa Vicky ini sampai mau ikut nih ngelihat abangnya bersyahadat? Kalau Vicky ini memang beda umur, mungkin nggak nyangka beda umurnya sama saya 11 tahun. Ini memang dari kecil ya apa ya, saya bimbing mau main apa, mau gimana, mau jalan kan, saya ngajarin. Jadi memang Vicky ikut terus kemana misalnya saya pergi itu, saya mau main apa, saya mau ngurus apa, dengerin ya. Dibilang orang cocok, ya kelihatannya cocok. Sebenarnya ini anaknya penurut juga, nurut sama mama. Lebih dewasa daripada saya walaupun umurnya lebih muda. Kalau saya sering berantem tiap hari sama istri saya, dan istri saya dengan ibu saya yang nggak bagus, nah ini Vicky yang hibur mama gitu, hibur ibu saya, menggantikan posisi saya yang serba salah. Kenapa Vicky ini tidak melarang Koko dan bahkan mau ikut melihat proses Koko ini masuk Islam? Ya bagaimanapun juga ya Koko tetap Koko gitu kan. Mau apapun agama yang dianutnya, apapun yang dipilih itu kan pilihan dia, gitu kan. Yang pasti sih Vicky dukung lah apapun pilihannya. Terus juga kan udah dikasih tahu tuh sama Koko tuh kan, kalau keluarga dulu itu kalau papa kan Konghucu, mama Katolik. Jadi mungkin juga terbiasa sih untuk toleransi kayak gitu kan. Terus juga pas pas SMP kan juga Vicky sempat masuk negeri juga, mayoritas Islam. Ya pasti yang mendukung sih kita sekeluarga. Berarti Vicky sama Koko ini sayang bener lah ya. Iya, bro. Benar kompak nih. Iya. Vicky ada pesan nggak untuk Koko? Pesan buat Koko ya, ini kan berarti udah nganut agama Islam kan, berarti mulai baru gitu kan. Ya sebisa mungkin dan sesemangat mungkin lah menempuhnya. Nah, sahabat Tujuh Langit, inilah kisah Koko Victor dan adiknya Vicky yang non muslim. Mudah-mudahan apa yang dikisahkan atau diceritakan oleh Koko Victor dan Vicky
Ini bisa memberikan kita motivasi dan inspirasi dalam kita beribadah. Oke, sahabat Tujuh Langit, saksikan terus video-video di channel Laskar Tujuh Langit. Mari kita bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina Mu'alaf Kuburaya. Berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda, abang kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat.